Manchester United nunjukin mental juaranya di Europa League alias Liga Malam Jumat lawan Lyon dini hari tadi. MU udah nunjukin siap banget nih untuk tampil di UCL musim depan lewat jalur juara Liga Malam Jumat alias Europa League. Kiper MU Andre Onana ini bener-bener luar biasa banget nih. Babak pertama khodamnya Peter Schmeichel, babak kedua khodamnya Fabian Barthez, babak extra time khodamnya diri dia sendiri, karena di babak extra time Onana kembali ke setelan pabrik, tampil menyedihkan ya kan. 2 gol Lyon bisa dibilang nih harusnya, terutama gol ketiga ya, ini harusnya Onana bisa bereaksi kan, bola di dekat dia walaupun bola sulit, bola datar, tapi Onana harus bereaksi tuh untuk menahan bola tersebut, tapi cuma diliatin doang ya, bolanya masuk Onana jadi 3-2. Gol keempat iya sih gol penalti, tapi di gol keempat penaltinya dari Lyon yang diambil sama Lacazette. Ini harusnya Onana jangan bergerak duluan, nih Onana bergerak duluan sehingga Lacazette dengan gampang untuk menipu Onana tuh ya kan. Dia udah bergerak ke arah kiri duluan ya, Lacazette tinggal tendang pelan naik ke arah sebaliknya ya kan. Tapi terlepas dari tambahan Onana yang kayak gitu, tapi sepanjang laga patut apresiasi nih karena Onana berkali-kali melakukan save ya kan. Dari total 9 shoot yang masuk cuma 4, berarti ada 5 save dilakukan sama Onana. Lumayan lah ya kan, sangat-sangat membantu MU untuk lolos ke babak semifinal. Sementara Lyon ini main udah 10 orang nih sejak penghujung babak kedua, karena salah satu pemainnya karena kartu kuning kedua ya kan, ketika menghentikan laju serangan dari MU tuh dari sisi kiri pertahanan sendiri. Tolisso karena kartu merah kedua, sayang banget ya kan. Tapi yang menariknya Lyon yang kena kartu merah sejak menit 89, tapi Lyon di babak extra time sempat unggul duluan, unggul 4-2 alias 2-4 ketika waktu sisa 7 menit lagi nih di luar tambahan waktu extra time ya, babak extra time ya. Ini MU ketinggalan 2-4 sampai menit 113 sebelum MU dapat penalti juga tuh setelah Casemiro dilanggar di area kotak penalti, dan Bruno Fernandes untungnya ya pun arah bola kebaca dan sedikit lagi ketip sama kiper Lyon, untung bolanya gol. Kalau itu nggak gol udah MU wassalam. MU di musim ini dipastikan puasa gelar, untungnya aja nggak puasa gelar juga ya, gagal menjadi juara Liga Malam Jumat nih. Kalau tak seandainya penalti Bruno Fernandes nggak masuk, untungnya penalti Bruno Fernandes ini masuk dan menjadi motivasi tambahan buat MU untuk mengejar ketertinggalan. Dan terbukti dong, Maino yang masuk dari bangku cadangan menjadi penyama skor 4-4 udah 4-4 di menjelang penghujung akhir pertandingan ya kan, di menit 120 tuh guys, 120, dan MU kebakar semangatnya. Dan Harry Maguire, sang jimat Old Trafford, sang jimat Manchester United, ini menjadi penentu kemenangan MU lewat menerima umpan matang, umpan crossing dari sisi kanan pertahanan lawan. Maguire mengeluarkan sundulan flashingnya, bahasa gue ya, sundulan flashing itu ya kan, sundulannya benar-benar menjadi pembeda di pertandingan tadi dan mengakhiri drama di pertandingan lawan Lyon ya kan. Menang unggul 1-0 di babak pertama, di awal babak pertama, terus kemudian di babak pertama unggul 2-0, di babak kedua disamain 2-2 di extra time. Di extra time di extra time sebelum menit 113 kalah 2-4, dan di akhir babak extra time menang jadi 5-4. Ini benar-benar absolut drama, udah drama banget lah kan antara MU sama Lyon di pertandingan tadi. Dan kita gue bilang di awal kan, di pertandingan tadi MU nunjukin mental juaranya guys, walaupun ya ada segi mungkin dari segi hitung-hitung dari kertas, ketika MU kalah 4-2, ketinggalan 4-2, ini udah bisa bilang hampir mustahil MU bisa bisa ngejar ketertinggalan ya kan, untuk membalikan skor, untuk ngejar seri itu rasanya sulit banget. Kalau nggak punya mental juara itu sulit banget. Karena aku bilang MU kalau nggak punya mental juara sulit ya, karena 2-4 skornya selisih 2 gol, pertandingan sisa 7 menit di waktu normal, ditambah lagi main di depan punggung sendiri, dan mental bertanding dari musuh ini pasti lagi naik-naiknya nih ketika udah unggul 4-2. Tentunya MU punya pemain yang udah punya mental juara di Eropa. Contohnya kayak
Casemiro bersama Madrid udah berkali-kali juara UCL, ini mental udah terasa banget guys. Terus yang lainnya nggak ada sih ya, yang lainnya belum pernah ngerasain. Oh ada Bruno pas era Mourinho udah belum ya. Terus ada Harry Maguire yang udah pernah ngerasain trofi Liga Inggris bersama Leicester City. Nah, seenggaknya kehadiran ke para pemain MU yang udah pernah ngerasain gelar juara ini nih benar-benar menjadi apa namanya tuh, menjadi suntikan motivasi, tambahan semangat, sehingga ya nggak gerasa gerusuk nih, biarpun timnya kalah dia tetap tenang, tetap sabar untuk mencari momen, dan untungnya momen tersebut datang di menit 113 lewat titik putih dan menjadi titik comeback MU di pertandingan tadi. Nah kalau kita secara overall pertandingan tadi, kalau kita bercermin dari statistik ya, ini sebenarnya berimbang ya, total tembakan sama-sama 21, shot on target cuma sisi 1, MU 8, Lyon 9, penguasaan bola beda-bedanya nggak jauh-jauh banget, MU 41%, Lyon 59%, overshotnya juga nggak beda jauh ya, 84% berbanding 87%. Nah yang menarik ini adalah offside trap ya, biarpun tampil dengan sampai babak extra time alias 120 menit, tapi offside-nya masing-masing tim cuma 2. Ini artinya apa? Biarpun main terbuka kedua tim, tapi benar-benar nih kedua tim udah mengantisipasi skema offside trap dari masing-masing lawan ya kan. Respect buat kedua pelatih, baik pelatih MU Ruben Amorim dan pelatih Olympique Lyon ya kan. Nah kalau kita lihat ya pasca kemenangan tadi, ini peluang MU untuk jadi, menurut gua nih opini pribadi gua, untuk menjadi juara di Liga Eropa musim ini terbuka lebar. MU menurutnya menjadi di urutan pertama, persentasenya ya mungkin 28% something ya. Karena apa? Karena lawan yang dihadapi nanti di semifinal MU lawan Atletico Bilbao. Ya secara di Eropa Atletico Bilbao nggak terlalu kuat lah ya. Kalau Sevilla ya kan mungkin ya dia pernah juara Liga Eropa berkali-kali itu bersama Unai Emery ya kan. Tapi Atletico Bilbao kurang kuat sejarahnya di Liga Malam Jumat. Sementara MU DNA di Liga Malam Jumat ini cukup kental nih ya kan, karena pernah juara juga Liga Malam Jumat bersama Jose Mourinho, dan ada kemiripan nih antara Jose Mourinho sama ketika juara Liga Malam Jumat bersama MU ya, dan pelatih Ruben Amorim sekarang. Yang pertama sama-sama dari Portugal, yang kedua ya sama-sama menjadi juara Liga Malam Jumat ketika MU di Liga lokalnya alias Liga Inggris lagi agak sedikit terseok-seok nih. Liga Inggris musim ini MU agak sedikit terseok-seok ya, sedikitnya MU, saya sedikit lagi kesel ya pendukungnya ini kan, sedikit lagi MU makin dekat sama zona degradasi ya kan. Tapi gue sih optimis nih dengan lawan MU di babak semifinal tadi ketemu Atletico Bilbao, MU berpeluang untuk lolos ke babak final, biarpun sulit ya, tapi berpeluang besar. Nanti kalau MU lolos ke babak final, misalnya menang lawan Atletico Bilbao, lawannya kalau nggak Tottenham, bodoh glimit apa gitu yang nyingkirin Lazio lewat babak adu penalti. Ya prediksi gue sih nanti di babak final bakal jadi all Inggris tim di babak final Liga Eropa musim ini. Tottenham versus Manchester United. Nah kalau di kejadian nih, dua tim yang terseok-seok di Liga Inggris bakal bertanding di babak final Liga Malam Jumat. Nah kalau bener ini prediksi gue di final Liga Malam Jumat tadi, MU ketemu Tottenham, nah MU berpeluang untuk jadi juara 2 maksudnya. Thank you banget yang udah nonton konten gua, Irwan Chan, Pundit Abangan. Thank you banget yang udah support juga channel YouTube gua. Thank you very much, very thank you very much. Don't bosan-bosan untuk support dengan cara nonton, like, subscribe, comment, and share. Thank you banget. Dukung terus kemajuan channel YouTube gua, Irwan Chan. Dan ketemu lagi bersama gue di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Gue Irwan Chan pamit. Salam olah bola.